Ya, grup hingga subgrup. Kita akan membahas yang pertama, ini ada definisi ya, ada definisi namanya order. Ya, ini order satu grup. Jadi order itu ada dua macam nanti, ada yang namanya order grup, ada yang namanya order unsur ya, order unsur. Ini dicontohkan U10 ya, dicontohkan U10. U10 itu anggotanya 1, 3, 7, 9 ya. U10 anggotanya 1, 3, 7, 9. Dia ordernya ya, order dari U10 menggambarnya itu begini nanti Bapak Ibu, menggambar order ya, order ya. Kalau kita tulis begini, ini seperti harga mutlak ya, seperti nilai mutlak. Ya, seperti nilai mutlak. Ini bacanya order. Order dari U10 itu sama dengan 4. Ya. Ini grup. Order dari suatu grup adalah 4. Dari mana 4? Ini anggotanya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalau order dari grup itu adalah banyaknya anggota yang dimiliki oleh grup itu, yaitu 4. Ya. Nah, berikutnya ada yang namanya order unsur. Nah, ini order unsur nih. Order unsur beda lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, order unsur beda lagi. Kalau order unsur, kita ambil unsurnya misalnya 3 ya. Kita misalkan ambilnya 3. Nulisnya begini. Kalau ada tanda begini bacanya bukan harga mutlak, bukan nilai mutlak, tapi order unsur 3 ya. Order dari 3. Jadi yang namanya order dari unsur adalah ya, order dari unsur itu adalah banyaknya unsur itu dioperasikan terhadap dirinya sendiri sampai menghasilkan identitas gitu. Ini misalnya order dari 3 itu berapa? Order dari 3 berapa? Caranya adalah dengan kita kalikan dia dengan dirinya sendiri. 3 pangkat 1 adalah 3. Kalau U10 ini identitasnya apa Bapak Ibu? U10-nya identitasnya apa? Ini identitas 1 ya Pak? Iya. Identitasnya adalah 1. Karena dia operasinya perkalian, bukan yang atas ya, bukan penjumlahan ya, tapi yang bawah nih operasinya perkalian. Kalau perkalian identitasnya 1. Sekarang kalau 3 pangkat 1 itu hasilnya 3, belum identitas. Pangkat 2, 3 Ibu 9. Nah, identitas belum? Belum. 3 pangkat 3 berapa? Ini masuknya modul 10 ya Pak? Plus 10. Berarti sama dengan 7 ya Pak? 7. Sudah identitas belum? Belum. Belum. 3 pangkat 4 berapa? 1. Sudah identitas? Sudah. Ya, berarti order 3 berapa? 2, 3, 4 Pak. Betul. Adalah 4. Ya. Kenapa? Karena dia perlu dioperasikan sampai 4 kali terhadap dirinya sendiri untuk menghasilkan identitas. Subgrup ini lambangnya begini ya. U12. Nah, U12 tadi anggotanya apa saja Bapak Ibu? 1, 3, 5, 1, 5, 7, 11. 1, 5, 7, 11. Nah, dia punya subgrup ini ya. 1, nulisnya ini lambangnya begini ya.
Jadi lambang subgrup itu begini. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, 1 ini adalah subgrup, di mana 1 itu anggotanya adalah 1. Kalau 1 kali 1 hasilnya apa? 1 kali 1 hasilnya apa? 1, Pak. Tetap ya. Dioperasikan berapapun tetap. Maka grupnya adalah 12, subgrupnya 1, anggotanya adalah 1. Karena dikalikan berkali-kali 1, hasilnya tetap 1. Sekarang kalau 5. Sekarang kalau 5. Bapak Ibu. 1, Pak. 1. Maka anggotanya ini saja. 1 kali 5 hasilnya 5 juga kan? 7 sekarang. 7 kali 7 berapa? 1, Pak. 1 kali 7 berapa? Ini 1. 1 kali 7 berapa? 7, Pak. Maka begini saja ya. Berikutnya 11. Anggotanya 11. 11 kali 11 anggotanya? 1. 1 kali 11? 11. 11. Maka anggotanya ini saja. Ini yang namanya subgrup ya, Bapak Ibu. Yang namanya subgrup. Contohnya kalau 10 ya. Kalau untuk 10 anggota dari 3 nih. Anggota dari atau subgrup dari 3 ya, anggotanya adalah 3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 7. 7 kali 3 1. 1 kali 3 3. Ini contohnya untuk kalau 3 ya, anggotanya ini. Pokoknya kalau sudah sampai identitas ya, kalau sudah sampai identitas sudah selesai gitu ya. Center dari suatu grup yang lambangnya ZG. Ya, center dari suatu grup lambangnya ZG. Center. Ini pengertian dari center dari suatu grup adalah anggota-anggota dari grup itu yang asosiatif terhadap semua anggota grup yang lain. Itu ya. Nih, center dari suatu grup adalah anggota dari grup itu yang apa namanya? Yang komutatif ya, komutatif terhadap anggota grup yang lain. Itu center. Ya. Kalau centralizer itu ditulisnya itu ya, CA gitu ya. Centralizer dari suatu grup ya, itu adalah centralizer dari unsur dari suatu grup ya, itu adalah unsur ya di mana dia itu dioperasikan dengan anggota grup yang hasilnya adalah komutatif, yang bersifat komutatif. Begitu ya. Kita coba sekarang ke D4 ya. Kita coba ke D4. Kita coba ke D4. Centralizer ya. Centralizer dari R0. Bapak Ibu lihat centralizer dari R0 yang komutatif ya. Yang sifatnya komutatif dengan R0 itu siapa saja?
Apakah R0 dengan R0 komutatif? Apakah R0 dikali R0 sama dengan R0 dikali R0, Bapak Ibu? Iya, Pak. Apakah R0 dengan R90 komutatif? Iya, komutatif. Bapak Ibu bisa lihat R0 dengan R90, ini hasilnya. Kalau dibalik R0 dengan R90, hasilnya ini juga. Sama ya? Sama. R0 kali R90 atau dibalik R90 kali R0, hasilnya sama. Maka dia komutatif terhadap R90. Oh ya. Berikutnya, apakah dengan R180 komutatif? Komutatif. R180 hasilnya R180. Sekarang kalau dibalik R180 dengan R0 hasilnya R180. Sama hasilnya? Sama. Berarti komutatif. Dengan R270 komutatif tidak? Iya. Komutatif. Komutatif juga nih hasilnya nih. Ini. Ya. Kemudian dengan H komutatif tidak? R0 dengan H. H dengan R0 komutatif. Komutatif. Dengan V. Komutatif. Nah, dengan D. Ya. Komutatif. Dengan D aksen komutatif juga. Ini centralizer. Centralizer R0 terhadap D4 ya, komutatif. Sekarang untuk yang R90. Dia komutatif terhadap siapa saja? Dengan R0 apakah komutatif? Komutatif. Komutatif. Oke, baik. Sebentar saya sinikan dulu ya. Nah, ini kan sama ini dengan D4 ini ya. Ini kan sama dengan D4 ya. Ini semuanya sama ya dengan D4. Ya, sama ya dengan D4. Jadi bisa kita nyatakan bahwasanya CR0 ini sama dengan D4. Nah, sekarang untuk R90. Ya, R90. Bapak Ibu lihat sini R90. Ini lihat dengan ini R90. Ini komutatif nih. Ini komutatif. Ini komutatif. 270 komutatif, R0 komutatif, D aksen dengan D tidak ya. Bapak Ibu bisa lihat ini D aksen, ini D ya, tidak komutatif ya. Ini D aksen, ini H, ini V ya. Berarti tidak komutatif, yang ini V, yang ini H ya. Berarti tidak komutatif. Jadi dia hanya komutatif terhadap apa? Terhadap R keluarga besar R saja ya. Dia hanya komutatif terhadap R saja. Ya, dia tidak komutatif dengan yang lain. Itu juga R180 nih. R180 ini Bapak Ibu lihat R180. R180 lihat sini. Ini sama komutatif, V, komutatif, H, komutatif ya. D aksen komutatif, D komutatif. Maka dia masuk di sini. Nah, CR0, kemudian CR180,
dia sama dengan apa Bapak Ibu? Sama dengan D4 anggota ya. Anggotanya sama dengan D4. Backwardnya R270. Ini R270 anggotanya ini. Ini R270 anggotanya ini. 270 komutatif R0 R90 R180 D dengan D aksen ini tidak komutatif. Ini D aksen, ini D, ini V, ini H, ini H, ini V. Berarti tidak komutatif. Dia hanya komutatif di keluarga besar R ini. Jadi CR90 ini nanti hasilnya sama dengan ya. Ini nanti sama dengan CR180. CR270 ini sama ya. Itu. Sekarang CH. Sekarang CH. H dengan H, diaksen dengan D. Nah, tidak komutatif ini. V dengan V komutatif, D dengan D aksen tidak. R0, R180 komutatif, R90, 270 tidak, R2070 dan R90 tidak komutatif. Dia komutatif dengan apa saja Bapak Ibu? Dengan H, terus maaf. Dia dengan R0 ya. Dengan R0, H dengan R0 itu komutatif, H dengan H nih, ini R0. Apalagi selain R0? R180 Pak. R180. Apalagi? H dengan H. Iya. Apalagi? H dengan V. Oke. H dengan V. Apalagi? Sudah kayaknya Pak. Sudah ya? Oke. Ini hasilnya ya Bapak Ibu. Nah, yang sama dengan D4, ini ternyata hanya R0 dan R180. Sehingga R0 dan R80 ini kita sebut dengan center. Kita sebut dengan center. Center dari D4 adalah R0 dan R180. Mengapa demikian? Karena R0 dan R180 komutatif terhadap semua anggota D4. Sehingga R0 dan R180 disebut center dari D4. Itu ya.